wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SD Negeri Buncala. Baiklah, kita memasuki acara kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Selawat seiring salam, marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan yang kami banggakan, guru kami yang hari ini akan mendiseminasi yaitu dengan materi budaya positif yang sebentar lagi akan kita dengarkan sama-sama. Nah Bapak Ibu, di dalam nanti kita menerima materi ini bukan saja mendapat pengetahuan bagi Ibu Fati sendiri dan juga mendapat pengetahuan bagi kita sebagai guru yang nantinya ujung-ujungnya yang akan kita sampaikan ke peserta didik kita di SD Negeri Buncala. Nah pada kesempatan ini nanti beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan, yaitu akan melihat presentasi dari kawan kita yaitu Ibu Fatimah Zuhra SPDI yang guna beliau adalah ingin menyampaikan salah satu kegiatan di dalam pelaksanaan calon guru penggerak yang sedang beliau laksanakan di periode ini. Nah, jadi untuk itu pengantar dari saya sebagai kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu, karena untuk nanti akan segera Bu Hati tayangkan beberapa slide mungkin yang dapat menambah pengetahuan bagi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kepada Ibu Fati yang ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Fati kita persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berhadir di ruangan ini. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bungcala beserta para staf Dewan Guru yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru saya, teman-teman saya yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Izinkan saya hari ini sedikit memberikan atau menyampaikan tentang tugas saya yaitu aksi nyata daripada modul 1.4 tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, budaya positif ini sudah sangat banyak kita lakukan di sekolah. Nah, hari ini saya ingin berbagi ibu-ibu, bukan ingin menggurui, bukan, tapi ingin berbagi dan berdiskusi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak selaku teman-teman saya di sekolah. Oke, sebelum saya ke materinya, saya ingin mempraktekkan kembali tepuk semangat yang telah diajarkan oleh Bu Linda kemarin. Jadi kita lihat dulu semangat paginya masih oke atau kadang sudah semangat siang nih sekarang ya. Tapi saya ingin menambahkan sedikit nanti kalau Bu Linda kan sampai kemarin tepuk semangat aja. Kalau saya sampai lebih semangat. Jadi kalau lebih semangat nanti tepuknya kayak gini 3 kali. Lebih semangat saya bilang tepuk, habis itu hu ha hu ha gitu biar lebih semangat gitu. Bisa ibu bapak ya? Oke, tepuk semangat. Lebih semangat. Hu ha hu biar lebih semangat lagi ya, apalagi kalau kita praktikkan ke anak-anak kita, mereka akan sangat senang gitu. Oke, langsung saja. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini itu konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif itu sendiri, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, apa saja nanti nilai kebajikan. Kemudian ada motivasi perilaku. Jadi setiap perilaku manusia itu ada hal yang memotivasi kenapa dia melakukan itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Lalu ada keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini adalah puncak dari kegiatan kita dan penerapan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu berada di segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di kelas. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah membuat murid kita itu merasa bahagia, memperoleh kesenangan yang setinggi-tingginya baik dia sebagai individu maupun kebahagiaan dia dalam bermasyarakat. Nah, lagi-lagi kita berhadapan dengan sekarang ini memang kurikulum kita itu mencanangkan apapun itu tentang karakter profil pelajar Pancasila. Saya yakin ibu-ibu di sini sudah sangat biasa dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini sebelumnya kita selalu menerapkan yang namanya stimulus respon, di mana seperti realitas atau kebutuhan kita menganggap bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama. Padahal seharusnya kita itu berada di teori kontrol tentang dunia itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama ya. Begitu juga dengan murid kita di kelas. Setiap murid kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kita juga beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal seharusnya kita itu beranggapan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti saya berhadapan ke sana sekarang, saya melihat Bu Syukri, Ibu kepala sekolah juga berhadap ke sana, bisa jadi Ibu kepala bukan melihat Bu Syukri tapi melihat Bu Rosi. Jadi setiap orang itu boleh berhadap ke hadapan yang sama, tapi belum tentu melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita juga sering memaksa murid, kamu harus begini, yang saya ajarkan tadi begini caranya, kamu harus buat kayak gini. Nah, seharusnya kita tidak boleh seperti itu, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ataupun tentang aktivitas kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya kita membuat perilaku buruk itu memiliki tujuan. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Ada tujuannya, ada hal yang harus dia penuhi. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Saya sering beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau dia bilang kayak gini, saya baru patuh. Kalau ada hukuman dari sekolah, saya datang cepat. Seperti itu. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal tidak bisa. Orang yang hanya bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Begitu juga dengan anak kita. Kita sering sekali mengontrol mereka. Padahal sebenarnya mereka yang bisa mengontrol diri mereka. Peran kita sebagai apa? Tapi memandu mereka mengontrol diri mereka, bukan mengontrol seutuhnya. Kemudian saya bisa, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Awal-awal kita bujuk baik-baik, ujung-ujung sudah hilang kesabaran, kita juga akan dengan pemaksaan. Seharusnya kita berkolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru untuk anak kita. Kamu mau seperti apa? Kalau kamu melakukan ini akan terjadi apa kira-kira? Jadi kita harus membangunkan itu pada murid kita. Kemudian model berpikir menang kalah. Seharusnya kita itu harus berpikir menang-menang. Oke. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak, kalau mendengarkan kata disiplin, kira-kira apa itu disiplin? Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Ada yang bisa, bukan bisa, saya rasa bisa ya, tapi ada yang mau mengungkapkan isi dari pemikirannya tersebut. Iya, terima kasih Bu Zuhaida, silakan. Jalankan sesuatu pekerjaan cepat pada waktunya. Oke, bagus sekali Bu Zubaida, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Apa itu disiplin? Ya, Bu Mer, tadi saya rasa juga ada hal-hal yang ingin diungkapkan, silakan. Misalnya kan pergi sekolah, nah jadi kan kita harus pergi sekolah, misalnya aturan di sekolah jam 8 teng harus masuk sekolah gitu. Jadi anak-anak sebelum jam 8 itu sudah berada di sekolah. Jadi kita disiplin positif. Iya, bagus sekali, terima kasih. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu yang lain, Bu Heni, silakan. Disiplin itu suatu aturan. Ya, disiplin itu suatu aturan. Bu Maulida. Disiplin menurut saya itu tepat waktu. Tepat waktu, oke. Ada lagi yang lain mungkin? Bagus-bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita semuanya tentang disiplin. Nah, mari kita pahami disiplin lebih lanjut. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Ya, jadi disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Harus berasal dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan.
ancaman ataupun hukuman. Jadi dia ada disiplin pada diri dia karena proses dia belajar, bukan karena harapan akan imbalan, bukan juga karena takut akan hukuman. Nanti kita akan lihat ke depannya lagi. Sebagai pendidik tentunya kita memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari dengan Bu Eliza, bahwa tujuan dari pendidikan kita sekarang adalah merubah perilaku itu, kita bimbing jadi lebih baik. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu yang mana saja? Sekarang kita akan masuk ke nilai-nilai kebijakan universal. Sebenarnya banyak sekali ya nilai-nilai universal itu, nilai-nilai kebijakan, namanya juga universal. Jadi artinya itu umum, bersifat umum dan lintas bahasa, nggak peduli dia bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, terserah. Mau Jawa, dia tidak melihat itu suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi untuk nilai-nilai kebijakan itu akan berlaku kepada semua murid kita tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, agama dan lain sebagainya. Yang pertama, nilai kebijakan yang saya angkat yaitu profil pelajar Pancasila. Kita akan mewujudkan murid kita itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mampu bergotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan juga mampu untuk bernalar kritis. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, karena sekarang tuntutan zaman memang life skill itu sangat diperlukan ya. Walaupun kadang dia tidak mengancam pendidikan di dunia formal, tapi kalau dia punya life skill maka akan sangat berguna dalam kehidupan bermasyarakat, akan mudah dia mendapatkan pekerjaan. Kemudian di keterampilan hidup ini sikapnya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, bukan hanya ini saja nilai-nilai universal itu, ada banyak lagi yang lain. Menghargai itu juga termasuk. Cuman pada hari ini saya cuma mengangkat 2 poin saja. Ada menghargai, menghormati, jujur, tanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai yang baik yang kita ingin tanamkan pada diri kita atau pada diri murid kita. Itulah nilai-nilai kebijakan. Oke, apa yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia? Oke. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal nih, kita sebagai guru, kata Bu Mai, masuk sekolah 7:30. Kalau 3 kali berturut-turut nggak masuk sekolah 7:30, maka nanti sertinya dipotong. Atau maka nanti dikasih surat peringatan. Maka kita berbondong-bondong datang ke sekolah itu 7:30. Kenapa? Karena kita ingin menghindari ketidaknyamanan, ya. Atau murid kita di kelas masuk kelas, kalau terlambat masuk kelas, kita udah mulai baca juz amma, kalian belum masuk, nanti berdiri ya di depan sebelah kaki. Jadi murid kita datang ke sekolah tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena dia menghindari hukuman. Bukan karena kemauan atau kesadaran diri dalam diri dia, tapi faktor ada ancaman dari orang luar. Itu yang pertama. Kemudian motivasi dari luar lagi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau misalnya tadi ketidaknyamanan, sekarang justru karena mengharap imbalan. Saya mau dapat konten 100 lah, biar nanti dapat bintang. Saya mau menang yang pertama hari ini, mau datang yang pertama, biar nanti Ibu Fatihnya senang, kasih jempol buat saya, gitu. Atau kadang bahkan kita guru juga begitu. Nanti dipuji Bu Mai kalau saya datang cepat. Nah, itu motivasi dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini itu berasal dari dalam diri murid kita sendiri. Kita melakukan sesuatu itu karena dorongan kita memang ingin melakukan itu. Kita ingin berubah, kita ingin menghargai diri kita sendiri. Nah, inilah yang diharapkan pada murid-murid kita. Mungkin caranya ya diawali dengan motivasi ekstrinsik dulu, tidak masalah. Kita mulai dulu dengan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian mengharap imbalan, itu tidak apa-apa dimulai. Namun tidak boleh dibiasakan karena mengharap imbalan. Harus dengan proses awal itu karena imbalan kita mampu menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri kita maupun dari dalam diri peserta didik kita. Oke, ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba kita aja beri sama murid kita. Kamu Sabil, misalnya kalau saya dulu, kamu Sabil selalu aja ganggu kawan. Dah, sekarang pergi kamu keluar dari kelas. Nah, itu tiba-tiba terjadi. Atau maju kamu ke depan, itu tiba-tiba tanpa murid tanpa tahu atau belum disepakati. Itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dari gurunya saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Bisa kita suruh hormat bendera, itu hukuman fisik. Atau kita bentak-bentak dia, itu hukuman psikis. Atau kita nggak bentak, tapi kita bilang, apa kamu ini selalu begitu. Itu juga kena mental, maka itu jadi hukuman psikis bagi dia. Kemudian ada konsekuensi. Nah, ini berada satu tingkat di atas hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana dan kita sepakati bersama sesuai peraturan atau sekarang keyakinan yang kita buat. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun sudah kita sepakati, tapi ada perasaan tidak nyaman pada dirinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, apa-apa yang dilakukan murid selalu kita pantau. Gitu. Kemudian ada restitusi. Nah, ini tingkat tertinggi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bukan kita menyalahkan mereka, tapi kita berusaha agar dia bisa memperbaiki kesalahan dia. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita memancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan untuk memperbaikinya. Oke, sekarang ada sebuah kasus, ini cerita. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya juga sendiri. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas tertawa melihat tingkah laku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno itu meminta Iva untuk maju ke depan kelas dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya seperti ini. Dia berdiri di depan kelas tapi dia pegang ini. Anak-anak yang lain pasti akan tertawa, ya kan? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ada yang mau mencoba memberikan alasannya? Siapa? Ada setuju atau tidak dengan tindakan Pak Seno? Siapa yang bersedia untuk memberi pendapat? Silakan Bu Maulida. Ya, kalau menurut saya sangat tidak setuju. Karena tindakan Pak Seno ini membuat Iva menjadi malu. Lebih baik nggak usah aja berarti dihukum seperti itu. Jadi kalau menurut saya tindakan Pak Seno ini kan tidak baik. Nah, itu saja.
Terima kasih banyak, tepuk tangan luar biasa untuk Bu Maulidar yang sudah memberikan pendapatnya. Ya, berikutnya kita lihat ya. Ada lagi mungkin ibu yang ingin berpendapat. Kadang berbeda pendapatnya dengan Bu Maulidar. Ada yang setuju mungkin? Tidak apa-apa ya, oke. Kalau menurut saya jangan dihukum, menyuruh sifat itu kan ke depan. Seharusnya guru itu memberi arahan dan mendampingi dia di samping murid yang tersebut dan memberikan arahan, nah untuk besok jangan lagi seperti itu ya. Nah gitu, itulah jawaban menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Zubaidah ya, terima kasih banyak. Alasan-alasan diungkapkan sangat baik-baik semuanya. Saya rasa sudah pinter-pinter kita semua ya, Masya Allah. Oke, nah menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Ada yang lain yang ingin berpendapat selain yang Bu Maulidar dan Bu Zubaidah? Itu tadi hukuman atau konsekuensi. Sebelumnya kita sudah melihat hukuman itu dilakukan tiba-tiba, satu arah, murid dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati berdasarkan peraturan, kemudian murid juga tetap tidak nyaman. Oke, Bu Heni, tidak sampai mikrofon ya. Oke, silakan Bu Heni. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu merupakan sebuah hukuman karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pengarahan sebelumnya, dan bukan konsekuensi karena tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa jika berbuat seperti ini maka akan seperti ini yang akan ditetapkan. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Heni. Tepuk tangan luar biasa untuk Bu Heni ya, Masya Allah. Oke, benar sekali yang sudah diungkapkan oleh teman-teman semua. Jadi tindakan Pak Seno terhadap IFA itu merupakan sebuah hukuman yang seharusnya seperti kata Bu Zubaidah, kita sebagai guru bukan menghukum murid. Dia salah, tapi kita membuat dia bisa menyadari kesalahan dan bisa memperbaikinya. Bagaimana perbaikinya? Nanti ada namanya restitusi tadi. Oke, berikutnya, setiap IFA itu tadi melakukan hal itu pasti ada penyebabnya. Kenapa dia bisa tidak memperhatikan pelajaran? Kenapa dia menggambar aja di bukunya? Itu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Bisa jadi berbagai macam ya, alasannya bisa berbagai macam. Bisa jadi tadi kerampokan, atau bisa saja dia tidak suka pelajaran matematika, atau dia terlalu mencintai menggambar sehingga semua kegiatan dia asik menggambar. Jadi bermacam-macam kebutuhan yang dia butuh. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk murid-murid kita, mereka belum tahu ini salah, kadang belum tahu ini benar. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan suatu hal yang mereka anggap mereka butuh itu loh. Tapi kita tidak sadar, kadang mereka butuh itu gitu. Makanya kenapa dia buat ulah. Seperti cerita Bu Eliza kemarin banyak jadi pelajaran buat saya dan buat kita semua. Yang Ilham sama siapa kemarin? Ilham itu yang pulang, kakaknya itu pulang, Kasep. Dan si Kasep buat alasan yang bermacam-macam ganggu teman. Karena kenapa? Ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Itu kebutuhan apa? Itu kebutuhan dia untuk menolong adiknya. Kalau kita tidak mengkaji, kalau bapak gurunya tidak mengkaji, kita tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Nah, itulah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Kasep. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kira-kira apa aja kebutuhan bertahan hidup? Ada yang tahu? Makan, oke. Minum, tempat tinggal. Oke. Nah, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Ini bisa dipahami. Jadi kalau nggak bisa makan, nggak ada makanan, hidupnya jadi berantakan ya.
Oke, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin banyak sekali yang kita menghadapi murid kita yang ini. Kenapa butuh itu? Mamanya di rumah punya anak 5, kecil-kecil semua, sehingga anak yang pertama tuh kasih sayangnya kurang. Sehingga sampai ke sekolah buat ulah. Kenapa buat ulah? Pengen diperhatikan sama gurunya. Ketika kita bilang ke dia, sayang sini nak maju nak sini sama ibu, bahagia kali. Baru gitu aja kita bilang, belum lagi kita bilang yang lain ya. Baru seperti itu kita bilang sayang sini, dia udah bahagia, udah senang, udah. Karena mereka butuh kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dengan orang lain menjadi bagian dalam kelompok. Bahkan kadang sering kita lu dengan sama kelompok menji, ada ya, sehingga yang jihnya itu minder. Waktu masuk ke kelompok tuh, Allah belum maknya maintain belum. Nah, ada. Alun bu, pakai anda ikut tarik tambang, awaknya hai ikut don bu. Nah, itu berarti dia sudah kehilangan rasa kasih sayang dan diterima oleh teman-temannya. Nah, bagaimana kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Kemudian ada penguasaan. Sering kita lihat mungkin murid-murid kita juga merasa ingin berkuasa. Gitu. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Lun bu, dumpu-dumpu lun bu, sehingga orang lain nggak sempat lun bu. Nah, karena kan dia pengen lun bu sabibe, ya kan? Jadi sering mungkin ada hal yang kayak misalnya murid saya nih, Junaidi. Dia kalau dalam hal belajar mungkin nggak akan pernah lun bu. Dalam fisik dia akan lun bu sabibe, sehingga orang lain mau bantu lun bu nggak sempat. Semua dia lun bu, kalau udah ambil buku, ambil sapu, ambil meja, ambil kursi, lun bu Bandung. Nah, itu dia penguasaan. Gitu. Pengen dia itu dihargai dengan kemampuannya. Dia tahu diri kalau dia tidak bisa dihargai dengan belajar mungkin. Nggak akan saya dapat tepuk tangan, nggak akan saya dapat prestasi melalui belajar. Maka saya dapatnya dari hal ini. Maka dia akan membuat diri dia itu merasa dihargai dengan cara yang ini. Jadi kebutuhan ya, maka kenapa Junaidi seperti itu, kebutuhannya itu. Kemudian kebebasan, ini di sini anak-anak kita pengen mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ada seorang anak baru jadi beli motor, gitu. Baru dibeli motor sama ayahnya, terus ambil motor pergi bawa-bawa. Kata ayahnya pas pulang, "Nek, kemana tadi?" Pergi beli mie gitu misalnya. Kan baru belajar naik motor. Alah ayah, kan saya juga pengen jalan-jalan sama teman-teman saya, mau beli ini sendiri. Nah, itu dia pengen kebebasan. Nah, mungkin kalau yang kecil, kalau anak-anak kita di SD itu naik sepeda seperti itu. Atau dia pengen pergi sekolah nggak mau lagi diantar. Atau dia pengen waktu belajarnya itu, Bu, saya udah bisa, jadi ibu bimbing teman yang lain aja, saya belajar sendiri. Itu kebebasan, dia butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Ini bermain, humoris, antusias, tertawa. Kadang kita lihat nih di ruangan ini ada yang udah nggak senang lagi, ada yang udah capek. Kenapa? Butuh kesenangan. Begitu juga dengan murid kita. Nah, untuk memenuhi kesenangan itu sekarang kita ice breaking sedikit. Ya senang kok Maria. Oke, jadi ice breakingnya menyambung kata ya. Misal nih saya bilangnya ayam. Jangan ayam lah, kemarin ada ayam. Saya bilangnya kesenangan ya, kesenangan. Nanti abis saya bilang kesenangan, saya sebut nama Bu Nurlina misal. Bu Nurlina sambung dengan ngan. Ngan itu Bu Nurlina cari kata-kata baru dimulai dengan ngan. Ngantuk, misal ngantuk. Jadi nanti Bu Nurlina setelah menyebutkan kata ngantuk, Bu Nurlina sebut nama lain, sebut nama orang lain, langsung cepat-cepat gitu. Bukan gitu langsung ya. Kita yang belum nih siap-siap ya, fokus dengan kata yang diucapkan terakhir oleh teman kita tadi, akhirannya yang kita ambil. Oke? Siap? Fokus? Oke, konsentrasi ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Boleh seperti itu, oke? Coba sekali lagi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, saya mulai.
dengan kata Kamis. Bu Mar. Miskin. Sebut kemarin. Oh, Bu Walida. Gini. Orang lain. Bu Yuni. Nikmat. Randy. Ada. Nama lain. Rama bunga dulu. Tamat. Nama lain. Umay. Pemerintahan. Ma. Apa? Ma, Pak, dari Ma. Oh, Ma. Iya, dari Ma. Makan. Oke. Nama lain? Nama lain. Orang lain. Miss Yuni. Kantor. Oke. Kemudian. Tar. Tar kemudian. Oke, nama lain, Bu. Terima kasih. Oke, dua lagi. Panjang ini. Oke, lanjut berarti. Siapa? Oke, lupa. Doa, Masya Allah. Lupa siapa lagi? Oke. Anak. Siapa Bu Nurila berikutnya? Nak. Oke. Berikutnya. Baru. Kalimantan. Oke. Berikutnya masih ada Bu Linda yang belum. Bu Tia belum. Bu Mai juga belum. Siapa Bu? Bu Tia siapa? Bu Tia. Tan. Tanam. Tandrum. Siapa Mr. Bu Tia? Ayo, kalau nggak dapat nih hadiahnya. Trumon. Iya, oke. Siapa Bu? Boleh. Bu Beda belum. Mon. Mon Singet. Oke. Berikutnya Linda. Bu Linda. Nget kahelo. Oke. Satu lagi Bu Beda yang belum. So aja. Sorry. Sot. Tony N. Soto. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bu Heni belum ya? Bu Heni belum. Udah dapat tepuk tangan kita semua. Masya Allah ya. Jadi kalau ini juga kita terapkan kepada murid kita, mungkin akan membuat mereka kembali lagi untuk berpikir, gitu ya. Ya kalau Miss bahasa Inggris lah Miss, ya kan? Ya. Kalau dikasih sama guru juga kami nggak bisa Miss. Oke. Nah. Berikutnya, tadi kita sudah melihat beberapa kebutuhan manusia. Nah, sekarang saya akan mulai dengan sebuah pemantik, yaitu ada sebuah kisah tentang Dinda. Pemantiknya itu kisah Dinda, seorang anak kelas 3 SD, masih kelas 3. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani, guru kelasnya. Mungkin murid kita juga ada, Ma, belum ikut caklik udah tinggal. Kenapa? Bu Fatih tadi gini. Nah, jadi kan
ada ya anak-anak apalagi kelas 1, 2, 3 itu yang masih suka bercerita, ataupun ada orang tua yang memang setiap pulang sekolah anaknya tuh ikan nyanyi. Seharusnya seperti itu. Ngapain tadi di sekolah, main apa, senang tidak, siapa temannya. Seharusnya kita sebagai orang tua seperti itu terhadap anak kita. Jadi bukan bertanya berapa kontennya hari ini, kenapa nggak selesai ini, bukan itu yang kita tanyakan kepada anak kita. Seharusnya kita tanya bahagia tidak di sekolah. Nah, bahagia bisa jawabannya. Kenapa anak bisa bahagia? Nggak usah cari tahu berapa nih kontennya. Kalau mau tahu nanti di belakang dia cari tahunya berapa konten. Jangan di depan dia. Di depan dia kita berusaha bertanya apa kebahagiaan dia. Kalau dia nggak bahagia kenapa? Nah itu yang harus kita gali. Nah ini Rani sudah mungkin sama ibunya dia sudah begitu ya. Makanya dia pas pulang langsung cerita nih sama mamanya. Nah sekarang dari kisah Rani tersebut, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi ada beberapa jawaban, nanti Bapak Ibu akan melihat dari jawaban Dinda kira-kira kebutuhan mana yang ingin dia penuhi. Yang pertama, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira itu kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Apa? Miss Yuni apa? Kebutuhannya Dinda. Tadi kan Dinda pulang sekolah sampai rumah nangis, bilang sama mamanya, "Mak, benci saya sama Bu Rani," wali kelas dia, Bu Rani itu. Jadi mamanya nanya, kenapa benci sama Bu Rani? Jadi kemungkinan jawabannya itu ada bermacam-macam. Tergantung jawaban dia, maka itu kebutuhan yang dia butuhkan. Sekarang jawaban Dindanya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, berarti kebutuhan apa? Perhatian, pujian. Berarti itu masuk ke kasih sayang dan diterima. Iya. Iya, tapi ibunya nggak buat begitu, Sureda. Makanya dia pulang nangis. Nah, kalau jawabannya seperti ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, ya ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah dia nggak boleh nyanyi. Dinda, diam, kamu jangan nyanyi di kelas. Nah misal kita bilang. Jadi pas pulang ke rumah dia langsung bilang ke mamanya, nggak boleh mak nyanyi di kelas tuh. Jadi nggak seru. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan? Oke, Bu Heni silakan. Kalau bersenandung itu mungkin kesenangan dia. Jadi itu kebutuhan dia akan kesenangan dia. Iya benar, kita lihat ya, bersenandung itu hobi ya kan, hobi, kebahagiaan, kesenangan. Maka benar sekali Bu Heni, teman-teman Bu Heni, Masya Allah luar biasa. Jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung di waktu belajar. Nah itu dia sedang ingin dipenuhi kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kalau dia memberi jawaban seperti ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa? Mau belajar di luar, mau belajar di luar itu dia butuh apa itu? Kebutuhan apa yang dia inginkan? Kebebasan. Oke, kita lihat. Benar sekali rupanya, Masya Allah, terutama untuk kita semua. Berarti kita pintar-pintar. Alhamdulillah, berarti ini nanti kalau kita bertanya sama anak, kita udah tahu nih dia butuh apa. Berikutnya, kalau dia bilang, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadinya kan dia malu gitu. Nah itu kebutuhan apa? Rasa diterima, kasih sayang. Ya, kita lihat ya. Penguasaan. Jadi, yang ini aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu sebenarnya dia ingin kebutuhan penguasaan yang dia butuhkan. Kenapa? Karena sebenarnya dia juga pengen dihargai, dia juga pengen dibilang gambar kamu bagus seperti yang tadi. Tapi ternyata karena gambarnya tidak bagus, justru ibu guru ini gambar dia tidak bagusnya. Jadi kan dia malu gitu. Oke, berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru.
bahas sebagai guru kita seharusnya seperti apa. Yang pertama, kita sering berada di posisi penghukum. Seperti apa penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik berarti melibatkan tubuh, verbal dengan kata-kata kita. Oke. Baik kata itu lembut maupun kata-kata itu kasar, kalau menyakiti perasaan tetap sebuah hukuman. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya. Yang ketiga, posisi teman. Seolah-olah kita dekat sekali sama dia, tapi sebenarnya kita sedang membuat dia kita kontrol. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya tindakan dia, kita ajak dia, kita buat dia, tapi ujung-ujungnya dia tetap merasa bersalah. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Yang kelima, posisi manajer. Ini tahta tertinggi dalam posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana percakapan-percakapan dalam posisi penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita paling tinggi di posisi mana? Ya. Jadi ketika belajar modul ini, pasti posisi kontrol ini kayak saya itu kayak terpukul, udah penyek-penyek kali ya, karena memang wow sekali, berarti masih pada posisi 1, paling tinggi sampai posisi 3, dan itu sama aja. Sebenarnya kita juga sedang membuat murid itu merasa bersalah. Posisi pemantau pun belum mampu, apalagi posisi manajer ya. Jadi nanti kita sama-sama melihat kita itu sudah berada di posisi apa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bukan ingin ini Pak Farol ya, kebetulan aja kasusnya itu. Oke. Pertama, kita memberikan hukuman kepada mereka, kita menyuruh mereka itu, kita kontrol dia dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Dia nggak pakai atribut, cuman nggak pakai atribut, tapi kita suruh dia hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu kita berada pada posisi penghukum. Oke. Kemudian kita suruh dia atau kita kontrol dia dengan kata-kata, berapa kali ibu bilang harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kalau kita bilang ke anak kita, kamu selalu membuat ibu kecewa, kenapa kamu seperti itu, berapa kali ibu udah bilang, berapa kali ibu udah ingati, saya paling sering dulu gitu, udah ibu ingati berkali-kali tapi kamu masih aja begitu. Nah, itu posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian ada masih kasusnya dengan yang sama, tapi kita kontrolnya dengan cara kita berkata kepada murid, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kira-kira itu pengontrol, kita berada pada pengontrol yang mana? Posisi teman. Jadi kita seolah-olah sangat dekat dengan mereka ya kan. Padahal dia hanya akan melakukan perbaikannya jika dia berhadapan dengan kita saja. Misal nih murid Fatih, iya, Bu Fatih selalu bilang, Nek jangan begitu ya, ibu kan udah bilang kemarin. Jadi hari ini buatnya demi ibu ya, nanti besok jangan lagi datang telat. Misal nih demi ibu ya, maka dia akan melakukan itu hanya di jam pelajaran saya aja. Kalau gitu jam pelajaran orang lain dia enggak, karena dia enggak merasa dihargai oleh orang itu, dia enggak merasa perlu dengan ibu itu gitu. Nah, jadi itu tidak baik sebenarnya, karena perubahan perilaku dia hanya terhadap satu orang yang dia anggap teman tersebut. Gitu. Kemudian kalau kontrolnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kira-kira posisi kontrol apa yang kita terapkan? Teman-teman. Oke. Terima kasih Bu Rosi. Tepuk tangan dulu Bu Rosi. Semangat Bu Rosinya.
Oke, pemantau. Jadi kita memantau, kalau yang namanya pemantau itu melaksanakan sesuai aturan yang sudah diterapkan. Kemudian ada yang terakhir, kita disuruh ngomong sama murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kita berada pada posisi manajer. Oke. Nah, di sini yang pemantau tadi kita memberi solusi kepada mereka. Beli atribut di kantor. Nah, sekarang kita bertanya kepada dia. Kita panggil nih ceritanya. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Jadi kalau dia udah tahu aturan sekolah, dia pasti akan sadar sendiri. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Tahu kenapa? Gak pakai atribut. Nah, kira-kira solusinya bagaimana kalau kamu gak pakai atribut? Saya harus beli ibu di kantin. Jadi mereka akan mencari solusinya sendiri. Atau kadang ada murid kita nih, nggak tahu dia solusinya apa. Ada ya kadang-kadang ya. Ada. Kayaknya juga kami nggak tahu. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita bimbing lagi berarti sampai dia menemukan jawaban dari asal dia itu. Oke, sampai sini ya. Mungkin ada yang bukannya aduh. Oke, nah sekarang coba lihat ada kasus kayak tadi juga. Jadi di sini nanti posisi kontrol apakah aku? Iya. Iya. Nah ini ada kata-katanya saya kecewa kali dengan kamu. Itu kira-kira kita posisi kontrol apa yang kita pegang? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Setuju semuanya? Jangan salah nanti. Oke, benar sekali. Itu kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Dan ini tidak baik. Jadi gara-gara kita membuat murid kita itu merasa bersalah, selama sehari dia dalam hatinya itu akan beranggapan belum salah belum ibunya kibannya laju-laju menang. Oke, berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ulangi lagi. Nah, itu kira-kira posisi kontrol apa yang kita terapkan pada murid kita. Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Ulangi lagi sampai benar. Posisi kontrol, manajerkah itu? Pemantaukah itu? Oke. Ada yang lain? Ada yang beranggapan manajer, ada yang beranggapan pemantau. Kita lihat sama-sama. Ada yang lain? Mungkin ada sebagai teman, sebagai penghukum atau lain sebagainya. Sebagai penghukum, teman, mari kita lihat. Pemantau. Ya, di sini kenapa pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya sudah ada aturan yang benarnya. Gitu. Pemantau itu harus berjalan sesuai aturan yang sudah diterapkan. Misal kita ada keyakinan kelas nih, kita menjadi pemantau berarti harus berdasarkan aturan kelas itu. Gitu. Aturan sekolah juga demikian, harus berdasarkan aturan tata tertib sekolah. Ini gitu juga ada aturannya, cara melakukannya dengan benar. Tapi kita nggak melakukan dengan benar sampai kita suruh murid kita tuh untuk mengulangi. Nah ini kita berada pada posisi pemantau. Berikutnya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu guru ya. Itu berada di posisi teman. Setuju semuanya posisi teman? Iya, ini kita berada pada posisi teman. Oke, dan selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu posisi. Gimana Pak Rahmat? Posisi apa itu? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hukum Pak Rahmat, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Oke, benar ya. Itu posisi penghukum. Kita hukum dia dengan nilai. Ya. Nah, berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi di posisi manajer itu kita membuat murid kita mencari solusi dari masalahnya. Nah, itu dia posisi manajer. Oke, hebat semuanya. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah tahu keyakinan kelas itu seperti apa. Di sini sedikit berbagi aja bahwa kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya kenapa harus keyakinan
atau kesepakatan mungkin sama. Kenapa bukan peraturan? Kan sama-sama harus dijalankan. Oke, siapa yang ingin? Oke, Bu Heni silakan. Kalau keyakinan kelas itu dua arah kan, antara guru dan siswa. Jadi siswa meyakini bahwa dia bisa menjalani aturan tersebut dan kita juga minta pendapat pada siswa. Jadi bersama-sama membuat satu keyakinan kelas. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, siswa sendiri yang mengajukan konsekuensinya bersama-sama. Tapi kalau peraturan itu dibuat satu arah oleh guru, siswa mau tidak mau harus menerima aturan yang sudah dibuat oleh guru. Iya, luar biasa sekali. Kayak kemarin tepuk wow ya. Benar sekali ya yang udah dijelaskan oleh Bu Heni, nggak perlu lagi Pak dijelasin. Betul sekali itu. Tepuk wow dulu. Kayak mana kemarin? Tepuk wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow, Bu Heni, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tepat sekali seperti yang sudah dikatakan Bu Heni bahwa kalau keyakinan kelas itu bersifat dua arah, jadi itu kita buat antara kita dengan murid. Kita cuma ngebimbing murid kita untuk menemukan ide-ide apa yang dia inginkan di kelas kita itu. Dia ingin belajar seperti apa, ruang kelas seperti apa, itu mereka yang menentukan. Kita cuma ngebimbing mereka menemukan contoh-contohnya aja, karena kadang anak-anak itu nggak tahu harus apa sih gitu. Nah, jadi kita ngebimbing. Nah, kemudian baru kita tetapkan. Kalau peraturan kita yang buat, murid menjalani. Nah itu beda keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan dia akan menjalankannya walaupun mungkin nanti ada rasa nggak nyaman juga karena ada konsekuensi dari peraturan, dari keyakinan. Tapi kalau aturan dia merasa saya nggak ada bergunanya untuk berpendapat di kelas ini karena apa yang nentuin mau di kelas gitu. Beda. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang tadi sudah kita bahas apa aja nilai universal yang disepakati bersama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi murid sendiri yang ingin dia seperti apa, bukan ingin guru. Nah, kita punya banyak murid nih, kayak mana nanti banyak nih inginnya. Ya, kita saksikan sekarang. Keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan universal atau pernyataan umum. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak, yang penting diingat bersama, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kenapa harus sesuai dengan kondisi kelas? Karena misal nih, di sekolah kita, anak-anak kita bilang, Bu, pakai AC. Mungkin tidak. Nah, walaupun semua muridnya bilang nulis keyakinan kelasnya kelas belajar dengan AC, nah, tapi itu tidak mungkin di lingkungan sekolah kita. Maka itu tidak bisa diambil sebagai keyakinan kelas. Harus sesuai dengan kondisi sekolah. Gitu. Semua warga sekolah harus terlibat seperti yang tadi kita sepakatinya bersama-sama. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mencurahkan ide-ide secara bersamaan. Nah, di sini tadi yang saya bilang kalau kita tuh ngebimbing murid kita biar ada ide apa yang harus mereka tuliskan. Kemudian kita catat semua ide. Boleh kita catat. Kalau mungkin anak-anak kecil kan dia belum bisa nulis ya. Berarti mereka yang bilang kita yang nulis. Tapi kalau udah kelasnya udah bisa nulis, suruh mereka nulis sendiri. Baik itu di origami maupun langsung di papan tulis atau di kertas biasa, nggak masalah. Ajak murid kita untuk menulis ide mereka, apa yang mereka inginkan terhadap kelas kita. Kemudian memilih dan memilah ide yang sama. Nanti kan pasti ada nih, satu murid pengennya belajar di luar, murid lain juga nulisnya itu. Murid lain lagi misalnya pengen nulisnya buang sampah pada tempatnya, murid lain juga nulis yang itu dengan bahasa yang berbeda. Tidak boleh buang sampah sembarangan bisa ditulis. Nah, itu maknanya sama. Jadi kita pilih yang memiliki ide yang sama. Mengganti kalimat negatif ke kalimat positif. Ini yang paling penting. Tidak boleh keyakinan kelas itu dengan kalimat negatif. Anak-anak pasti sering ini, bahkan di kelas saya juga demikian, pasti diawali dengan kata tidak. Tidak buang sampah sembarangan. Tidak mengganggu teman. Itu yang mereka tulis. Tidak boleh menyempet. Pokoknya diawali dengan kata tidak. Jangan
ribut saat guru menjelaskan. Semua mereka awali dengan kata-kata negatif. Nah, kita sebagai guru untuk keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kata positif. Karena setiap kata yang mau dia baca, dia dengar, dia tulis itu akan mempengaruhi otak mereka. Kalau sering dengan kata negatif, maka pembawaannya mereka akan dengan negatif. Jadi, untuk keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak atau dengan kalimat yang positif. Setelah ada ide yang sudah kita pilah-pilah, kemudian kita tinjau kembali keyakinan yang sudah kita susun. Kemudian menyetujui keyakinan kelas tersebut, lalu kita tempelkan di kelas kita. Oke, contoh keyakinan kelas ini kehadiran dan keterlibatan. Di sini ada masuk kelas tepat waktu. Atau langsung ganti dengan disiplin. Boleh. Nah, seperti itu, menghargai, kebersihan, peralatan sekolah, teknologi, disiplin, berbicara, tugas dan PR, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Nah, seperti ini lagi, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap jujur, menjaga kebersihan kelas, belajar dengan bersemangat dan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada kata tidak. Ya, tidak ada kata yang negatif. Kalau murid pasti dengan kata negatif, maka kita sebagai guru mencari kata lain yang membuat kalimat itu positif dan makna yang sama. Yang terakhir, tahta tertinggi tadi ada segitiga restitusi. Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Peran kita sebagai apa tadi? Berada di posisi ini. Posisi kontrol kita sebagai apa yang mempraktekkan segitiga restitusi? Pada posisi kontrol tertinggi tadi, posisi sebagai manajer. Nah, seorang manajer seharusnya dia menerapkan segitiga restitusi untuk menjalankan atau membuat murid itu memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya kita buat murid kita itu tahu kesalahan apa yang dia buat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa kesalahan dia? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang dia langgar? Oke, selanjutnya seorang manajer berada pada posisi ini, segitiga restitusi, menerapkan ini agar murid bisa lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia buat. Untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa, murid itu salah nggak apa-apa. Nah, murid itu berbuat salah, kayak ngerjain tugas salah, tugas yang dia kerjain, nggak apa-apa. Itu merupakan sebuah proses daripada dia nggak ngerjain sama sekali, ya kan? Berarti kalau dia tidak mengerjakan sama sekali, artinya dia memang tidak lihat tugas itu sampai rumah. Tapi dia ada ngerjain, cuma salah, tidak apa-apa. Itulah proses dia belajar. Kita harus buat kesalahan dia, PR dia salah hari ini, harus kita bangkitkan semangat buat dia biar tugas dia besok itu tidak salah sebanyak itu lagi. Kalau hari ini salahnya 10, soal 10, salah 10, besok bisa jadi 8. Berikutnya nanti ada lagi perkembangan. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh diskusi kita dengan murid, pertanyaan-pertanyaan dengan murid. Bisa kita bilang sama murid, berbuat salah itu wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kadang kayak contoh misalnya nih, ada yang berantem. Kenapa kamu jambak dia? Dia duluan, mudah sekali. Kenapa kamu jambak dia duluan? Dia senggol saya. Nah, jadi kita bisa berkata pada anak kita, enggak apa-apa, kamu boleh jambak dia. Bisa saja kamu lebih dari jambak. Kalau kamu pukul pakai batu gimana? Kamu bisa aja melakukan hal yang lebih keras sebenarnya, ya kan? Jadi kita mencoba menstabilkan dulu kesalahan dia tadi. Jangan langsung kita tunjuk-tunjuk gitu, sehingga murid nggak lagi mau berbicara apa sebab dia melakukan itu. Jadi kita stabilkan, nggak apa-apa buat salah, tapi bukan berarti kita membiarkan, ada proses berikutnya.
Nah, setelah menstabilkan identitas, tidak apa-apa berbuat salah. Ibu dulu waktu sekolah juga gitu. Saya yakin kita semua pasti pernah berbuat salah, ya kan? Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Udah tadi nggak apa-apa kamu buat salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Balik lagi tadi ke kebutuhan murid. Apa aja tadi? Kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kekuasaan. Kelima, kesenangan. Oke. Nah, berarti validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti karena dia ada suatu hal yang ingin dia penuhi. Nah, boleh dengan kita berdiskusi dengan dia, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kayak tadi, kenapa kamu punya alasan kamu menjambak rambut dia? Alasannya dia dulu sepak saya. Gitu. Ada alasannya. Nah, atau bisa juga padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk. Kamu untung aja tadi kamu cuma jambak. Padahal kamu bisa aja kalau kamu emosi ambil batu tokok kepala dia, ya gitu kan? Nah, bisa aja gitu. Tapi ternyata dia cuma menjambak. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini misal seperti orang ambil punya dia. Jadi dia bertahan, nggak mau kasih. Gitu. Udah tahu dia kalau ambil pasti nggak balikin. Ada ya anak yang gitu yang udah ngambil barang kita nggak pernah balikin gitu. Nah, jadi dia udah tahu murid temannya seperti itu. Dia melindungi barangnya dengan nggak kasih. Gara-gara nggak kasih, dia dipukul sama temannya. Pelit kamu, gitu. Pasti cikritat kamu dia. Jadi lah berantem. Ya, tapi itu dia melindungi barang dia, itu nggak apa-apa gitu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti contoh nih, misal nih kita di taman ada barang yang sangat berharga, kita harus melindungi barang itu, kita genggam. Ada orang lain yang ingin sekali memiliki barang di genggaman kita, kira-kira kita kasih nggak? Enggak. Dia orang lain itu, Bu Maulida nih misalnya orangnya, Bu Maulida berusaha kali membuka tangan saya nih dengan kekerasan, dengan kelembutan lah awal, enggak buka kekerasan sampai gelitiin gitu, butuh aja rolon. Lem penting tak? Lem pun aja rolonnya karena penting sekali. Jadi saya tetap akan melindungi nih sampai Bu Maulida tawarkan uang, kalau kamu ku kasih kamu 2.000 kata Bu Maulida. Nah itu, tapi karena bagi saya ini sangat berharga, saya tetap akan melindunginya. Seperti itu perumpamaannya. Oke, yang terakhir pada langkah restitusi itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dia melakukan sesuatu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengen mendapatkan hadiah, pengen menghindari hukuman, pengen menghindari ketidaknyamanan, bukan karena itu, tapi karena dia memang ingin melakukan perubahan terhadap dirinya dengan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, ini diskusi yang bisa kita tanyakan kepada anak kita, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tadi di awal menstabilkan identitas, berarti udah tahu kesalahannya, tanya dia, sadar dia salahnya. Habis itu udah dia nggak apa-apa kamu buat salah. Nah setelah itu yang nggak apa-apa tadi semua nggak apa-apa ya kan? Di sini lah kita tanya ke dia keyakinan kelas apa yang udah dilanggar. Kamu mau bagaimana? Kamu mau apa berikutnya? Solusinya apa terhadap masalah? Kalau yang tadi berantem menawarkan minta maaf. Selain maaf apalagi yang bisa dilakukan? Nah itu berada pada menanyakan keyakinan. Kalau kita udah buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka kita bisa terapkan hal yang seperti ini. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, maka harapannya murid kita akan menemukan sendiri solusi dan mereka lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan. Bukan misalnya kayak murid kita tuh merusak sesuatu. Jangan, ini kamu ganti nih, jangan. Kita pengen dia mengganti, tapi caranya bukan kita menyuruh dia mengganti. Patahin roll nih, misal nih. Ini saya sendiri ya. Saya sendiri bilang ke murid, ini roll ini baru. Kemarin baru dikasih ya. Ini roll ini baru. Kalau ada yang patahin ganti ya. Langsung saya bilang kayak gitu kemarin. Nah, seharusnya kan kalau misalnya nanti rollnya betulan patah, ya langkah awal yang kita lakukan, kamu tahu kenapa dipanggil, kamu tadi berbuat apa. Nah, itu dulu. Oh Bu, saya patahin roll. Kenapa kamu patahin roll? Nah, itu. Karena
karena tadi saya pukul meja, karena tadi teman saya mukul saya, jadi saya pukul dia pakai roll sampai rollnya patah. Jadi kayak mana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, dia akan, oh saya nanti akan ganti rollnya. Nah, kita memang ingin roll itu diganti, tapi bukan dari kita, murid kita yang akan menjawab rollnya diganti. Gitu. Dia akan cara sendiri. Kita membimbing dia menemukan jawaban itu. Itu hal kecil. Begitu juga dengan hal besar dalam kehidupan dia nanti. Dia akan terbiasa menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Jadi dia akan terbiasa mencari solusi sendiri. Caranya yang dia itu nggak akan jawab ke mamanya, mak tapi 5.000 ibu you gandorol. Tapi mak tapi 5.000 lu guna aku patah rol main gula. Ya, kayak lu gandau. Akan berbeda ya. Ketika sampai ke rumah dengan bahasa yang kita di sekolah dengan bahasa gantorolnya, dengan bahasa tuh solusi dari masalahnya ulun gantorol, maka tuh rumah juga akan berbeda. Ya, silakan Bu Zubaida mungkin mau berbagi cerita bagus sekali. Boleh Bu Zubaida pakai ini. Diberikan oleh anak lain juga. Sedikit ya, seperti tadi pertanyaan dari Ibu Fatimah Zora. Itu juga saya mengalami di kelas tamu ya. Pertama dia pataro dan anak-anak dia besoknya dia bawa langsung dia bayar. Kemudian kali kedua juga begitu Bu. Saya tidak menyuruh dia, cuma saya mengatakan pada dia, nah ini role si ini yang berikan. Ibu tidak meminta role pada dia, cuma saya mengatakan aja bahwa role ini dipatahkan oleh misalnya Sabir, tapi saya tidak bilang bahwa role ini kamu harus bayar. Itu solusinya bagaimana Bu Fati? Tolong jelaskan apa yang harus, sementara role itu sampai sekarang belum dia bayar. Yang dia bayar sampai kepala sekolah mereka. Ya, terima kasih Bu Zubaida. Nah, sebenarnya yang udah Bu Zubaida lakukan itu merupakan suatu hal yang sudah sesuai gitu ya. Cuman mungkin langkahnya yang belum semua restitusinya diterapkan. Dengan Bu Zubaida sudah melakukan langkah mungkin menanyakan keyakinan, cuman tidak keyakinannya. Jadi sebenarnya Bu Zubaida sudah membuat murid itu harusnya bertanggung jawab. Mungkin nanti Bu Zubaida solusi mungkin sedikit mungkin dari saya, atau nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Bu Zubaida bisa panggil dia kembali. Ya, Bu Zubaida panggil dia kembali. Coba Bu Zubaida ingatkan kembali dia dengan langkah awal tadi. Langkah awal tadi, ya, ini saya kembali. Nah, menstabilkan identitas kembali. Walaupun itu sudah terjadi lama, mungkin dia lupa. Jadi kita ingatkan kembali. Ada salah apa nggak sama ibu, sama teman-teman gitu? Pernah masih ingat nggak? Nah, kalau dia belum ingat, kita pancing dia sampai dia ingat kesalahan dia. Bisa aja pura-pura nampakin rollnya tadi. Oh iya Bu, saya udah patahin roll. Lalu menstabilkan identitas ini hal pertama yang penting. Kalau kita tidak benar dalam menstabilkan identitasnya, langsung nunjuk kesalahan, maka dia akan kokot ke roll. Dia akan nggak berani lagi nanti menyampaikan ide dia, nggak berani lagi gitu. Kemudian kalau sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah di sini kenapa kamu patahin rollnya? Baru kita terapkan menanyakan keyakinan. Nah roll itu milik sendiri atau milik kelas? Milik kelas. Kalau itu milik kelas berarti tanggung jawabnya punya satu kelas. Kalau kita yang patahin seorang rollnya jadi tidak ada, berarti yang rugi siapa? Satu kelas yang rugi, bukan seorang ya. Nah di sini menanyakan keyakinan yang mana yang melanggar. Nah bisa jadi itu berarti bertanggung jawab. Nah gimana solusinya? Solusinya kalau dia belum bilang mau saya ganti, dia berusaha untuk sampai dia menemukan kata saya menggantikannya. Terserah cara kita bagaimana, yang penting kita memberikan dia pertanyaan-pertanyaan, tidak memojokkan dia, tapi membuat dia menemukan solusi. Nah, saya rasa kalau misalnya udah sekali nggak ketemu, dari 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, dia nanti akan menemukan sendiri nih solusi apa. Kemudian baru tanya kapan gantiinnya. Jangan lupa, nanti saya menggantinya sampai hari ini belum ganti, betul ya. Tanya kapan kamu akan menggantikannya.
dia solusi yang pertama ya, dia temukan sendiri solusinya. Gimana Bu Eda? Alhamdulillah. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan murid saya. Kasusnya itu Tasya tidak sengaja menyenggol botol minum Amna dan pecah sehingga Amna menangis. Jadi kejadiannya udah beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, botolnya di atas nih lantai 2. Si Amna naruhnya di pinggir. Tasya kan jalan nih lewat pegangan, kesepak jatuh ke bawah, pecah. Pas pecah, Amna nangis. Saya ajak ngobrol, nggak mau dia. Malu, berubahnya dia malu, sama saya kok malu. Dia malu sama saya, kenapa nangis? Rupa-rupanya Amnanya nangis karena dia takut sama mamanya. Kenapa takut sama mamanya? Mamanya bilang, nyo botol terakhir. Gitu. Nyo botol terakhir, AB-nya mana dia bilang botol? AB ada, AB pecah kayak gitu. Saya tahu itu kenapa? Karena saya hubungi orang tuanya Amna kemarin. Saya konfirmasi gitu kejadian itu, jangan nanti gara-gara itu ada piu-piu di Amna gitu kan. Oke, demikian itu sebagai contoh kejadian sama Tasya yang diterapkan segitiga restitusinya. Mungkin itu sesederhana mungkin ya, walaupun kadang anak nggak nemuin jawaban, kita berusaha menanyakan lagi sampai dia menemukan jawaban sendiri. Oke, sampai di sini pemaparan dari saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah sudi kiranya mendengarkan ocehan saya yang begitu panjang.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin kebosanan-kebosanan yang luar biasa. Sebelum saya tutup ice breaking terakhir kali ya. Sebelum saya tutup ice breakingnya, clue, pakai clue ya. Clue-nya saya menimbulkan bunyi atau saya menghasilkan bunyi. Oke, clue-nya saya menghasilkan bunyi. Kalau kamu sama dengan 2, aku sama dengan 2, maka dia sama dengan berapa? Dia sama dengan berapa? Bisa diulang? Nah, kamu sama dengan 2, aku sama dengan 2, dia sama dengan berapa? No. Yang lain? 4. Yang lain? Aku menghasilkan bunyi. 6. Yang lain ada? Dia. 8. Saya ulangi clue-nya, aku menghasilkan bunyi. Kamu sama dengan 2. Aku sama dengan 2. Dia sama dengan berapa? Berapa? Ayo, Gumar. Berapa Gumar? Belum. Oke, saya kasih yang lain. Papan. Papan sama dengan 2. Apa lagi ya? Papan sama dengan 2. Thank you sama dengan 3. Pati sama dengan 2. Maka Maulidar berapa? 3. Belum. Maulidar. Berapa? 3. Maulidar. Aku yang menghasilkan bunyi. Kalau nggak ada aku nggak ada berbunyi dia. Coba lihat. Thank you sama dengan 3. Papan tuh 2. Yang membuat berbunyi siapa? Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa baca itu. Kalau nggak ada dia, papan itu kita nggak bisa baca. Tulisan papan itu kita nggak kebaca. Belum? Apa kak? Saya usaha lagi nih ya, kasih clue-nya nih. Coba ibu-ibu perhatikan kata papan di situ. Kalau nggak ada dia nggak akan berbunyi jadi papan. Tidak. Bukan. Perhatikan hurufnya ibu. Hurufnya yang membuat berbunyi huruf vokal. Siapa huruf vokal di situ? Nah, ada berapa huruf vokalnya ibu? Papan ada berapa huruf vokal? Ada 2. Thank you ada berapa huruf vokal? 3. Ibu bisa baca tidak kalau tidak ada A, Y, U itu? Gimana cara bacanya? Berbunyi tidak? Tidak. Maka yang diperhatikan adalah huruf vokal. Oke, sudah ya. Berarti Maulidar berapa? Udah paham deh? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, jawabnya bukan saya. Kita jawab sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari ibu-ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, dari saya pula sekarang tanya. Makanya tanya ibu-ibunya aja, tanya bapak-bapaknya biar saya tanya gitu. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin sebelum menutup kegiatan ini ada sedikit refleksi dari teman-teman, 1 orang atau 2 orang sudah boleh. Kira-kira pembelajaran apa yang telah ibu bapak dapatkan hari ini dari saya yang bermakna untuk ibu bapak sekalian? Siapa yang ingin dahulu memulainya? Boleh siapa aja. Mungkin ibu kepala sekolah juga boleh. Maunya ibu kepala terakhir ya. Masya Allah, luar biasa.
Ya, setuju Bapak Ibu ya? Luar biasa ya? Iya. Wow-nya tuh 3 kali. Wow, wow, wow. Setuju ya? Kita ulangi Bapak Ibu, wow-nya 3 kali. Wow, wow, wow. Oke, baik Bupati, pada kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah sekali lagi, ini merupakan inspirasi, motivasi baik untuk saya maupun kawan-kawan. Setuju ya? Ya Bapak Ibu, bagus sekali. Ini merupakan hal, kalau kita baru bilang baru, mungkin bukan hal yang baru. Tapi rada-rada begitulah ya. Nah, kita sudah banyak melakukan, tapi belum tahu namanya itu apa ya. Nah sekarang dari sekian banyak sudah kita lakukan, berarti hari ini kita sudah dapat namanya itu, berarti restitusi ya, dari sekian banyak kita lakukan. Nah kemudian lagi yang biasanya kita membuat peraturan kelas, peraturan sekolah. Tapi hari ini namun lebih mengenal lagi, peraturan itu diganti dengan keyakinan. Tadi ini sudah menjawab ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran buat kita guru pada hari ini. Nah luar biasa Bupati, yang kemarin kita belum tahu namanya ini apa, yang kemarin mungkin bagi kita itulah yang paling betul yang sudah kita gerakkan ke anak. Nah namun hari ini yang paling betul itu namanya manajer ya, dari sekian kontrol yang sudah kita terima tadi. Ya banyak sekali pengetahuan Bupati hari ini buat kita bersama ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi yang sangat besar baik untuk kita bersama, khususnya di SD Negeri Buncala. Nah, jadi untuk ke depan nanti modul berapa lagi kami menunggu lagi ya. Ya, hari ini kan modul 1.4 ya. Saya simak terus tadi, saya ada catat tuh yang saya lupa. Dan tadi sebelum thank you itu, saya menunggu lagi nih. Apalagi yang Bupati sampaikan. Tiba-tiba kalimat thank you muncul. Oh, berarti sudah habis ya. Jadi begitu keinginan kami itu menunggu lagi dan menunggu lagi ini pembaharuan dari Bupati yang hari ini sedang melaksanakan dan sedang menyelesaikan tugas dari CGP Angkatan 11 ya. Bapak Ibu mohon dukungan dari kita bersama. Nah, ada satu Bupati yang saya minta dari Bupati itu supaya kita jangan lupa ya. Tadi sekian kontrol itu, kontrol pertama sampai kontrol terakhir yang kita namai itu sampai manajer. Dan ada contohnya, mohon itu dikirim file ke saya, dibuat rangkumannya sebagaimana bentuknya. Saya mau print di spanduk seperti itu, kita tempel di situ. Sepakat ya Ibu ya? Sepakat ya. Nah, itu dari tadi sudah melekat. Ya, kamu genong balun. Nah, jadi saya buat satu catatan. Saya ingin di situ kita tempel ya. Nah, jadi kita nanti lupa, oh itu salah yang saya lakukan kemarin. Kita tidak terakal lagi sama anak-anak kita. Yang penting pada intinya kita ingin anak kita itu berubah. Yang berarti dari kemarin dari Puja nyambung hari ini. Sikap anak kita itu berubah. Dari tadinya dia tidak mau bertanggung jawab, hari ini kita dengan adanya sentuhan kita barangkali ya, yang tadinya mungkin dia itu merasa kita sudutkan, kita persalahkan dengan kesalahan dia. Jadi hari ini mungkin dia itu akan merasa berbahagia dengan kesalahan dia dan mau mengakui dan mau mencari solusi. Nantinya dia lakukan seperti video yang sudah Bupati tayangkan gitu ke kita. Jadi Bupati ya, mohon dikirimkan ke saya. Nanti ukuran berapa mungkin kita di situ bisa di tempat yang kosong itu bisa kita ya di situ ya. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran. Jadi setiap hari ketika kita duduk, kita sambil minum bisa melihat lagi. Oh, saya ingin ke kontrol manajernya. Ya, jangan lagi kontrol yang tadi yang merasa bersalah dan sekian-sekian ya. Nah, jadi itu Bupati yang refleksi kita hari ini ya. Nah, mana tahu ibu-ibu bisa mungkin atau mau menambahkan ya silakan ya, itu dari saya. Luar biasa Bupati. Terima kasih sekali lagi Bupati. Kami menunggu modulnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Ibu yang sudah luar biasa sekali mewakili kita. Oke, boleh. Terima kasih banyak untuk Ibu. Tapi walau Ibu sudah sangat luar biasa, saya pengen juga ada refleksi dari teman-teman. Tadi kan Ibu kepala sekolah nih
sudah sangat luar biasa. Saya pengen yang lebih luar biasa dari teman-teman. Siapa yang bersedia untuk Bu Heni boleh maju ke depan sedikit, biar mikrofonnya itu bisa Bu Heni pegang. Ya, terima kasih. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan kata-kata luar biasa, mungkin saya ganti keren, ya, keren sekali. Ya. Penyampaiannya itu mudah kita untuk menerima, lebih mudah, dekat dan konkret, ya. Dengan contoh-contoh yang disampaikan, lebih membuat kita sadar, menyadari bahwa yang selama ini seperti ini, dan kita juga menyadari tadi ada kebutuhan dasar. Sebenarnya kita tahu, tapi dengan penyampaian tadi kita lebih tahu lagi, lebih menyadari lagi kebutuhan dasar siswa tadi, seperti kebebasan, kesenangan. Mungkin selama ini kita kurang mendalami, kurang mengapresiasi hal tersebut. Nah, jadi dengan ada penyampaian yang luar biasa dari Bupati tadi, kita menjadi lebih bisa mungkin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan tadi posisi kontrol kita, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu kita sebagai bisa menjadi pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian kita juga bisa menjadi posisi teman bagi siswa kita, juga kemudian kita sebagai pemantau ataupun manajer, dan posisi yang tertinggi itu manajer, dan kita mungkin akan berupaya untuk bisa menjadi seperti itu. Terima kasih banyak Bupati atas ilmu dan penyampaiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Heni yang sudah sangat luar biasa juga. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk semua teman-teman saya. Sudah menyita waktu istirahatnya lagi. Tadi banyak waktu yang saya sita ya. Oke, saya akhiri. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk semua teman-teman untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Membereh. Terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat. Kepada Bapak Rahmat kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa yang tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.